Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar Inovasi Layanan Keuangan saat New Normal Bank Tradisional versus Challenger Bank yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Webinar ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor PT Bank Rakyat Indonesia Persero yang mendukung terselenggaranya webinar pada hari ini. Selanjutnya, akan kami serahkan kepada moderator, Bapak Eko B. Supriyanto. Kepada Bapak Eko, kami persilahkan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Pak. Mempersingkat waktu, kita sudah ada 4 para pembicara. Temanya sangat menarik sekali. Kami persilahkan Pak Suwiknyo Budiman, halo. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini penting. Ini terima kasih. Ini satu penghargaan bagi saya untuk bisa menjadi narasumber di webinar pagi hari ini yang diselenggarakan oleh LPPI. Saya akan coba membahas secara singkat mengenai inovasi dan layanan keuangan. Seperti tadi disinggung Pak Eko, memang dalam beberapa tahun terakhir ini kemajuan teknologi dan fintech memang luar biasa. Dan ini ternyata sudah merubah perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari. Sekarang yang namanya handphone ini menjadi yang paling penting, ini luar biasa. Bukan karena harganya, tapi memang karena kemampuannya yang luar biasa. Pagi hari tadi bangun tidur yang dicari bukan siapa-siapa, tapi handphone yang dicari. Ke kantor semua orang sekarang selalu membawa handphone. Saya coba mulai dari slide yang pertama. Ini slide yang pertama ini saya pinjam dari slide-nya PI. Ini yang menggambarkan bahwa perkembangan teknologi fintech ini memang luar biasa. Dan seperti saya singgung tadi, kebiasaan orang berubah sama sekali. Jadi baik itu di rumah, kemudian di kantor, maupun juga di mana saja. Tidak bisa lepas dari handphone. Sekarang handphone bisa dipakai untuk macam-macam, membuat hadirnya para penyelenggara fintech ini memang sangat luar biasa, membuat semuanya menjadi lebih mudah. Di rumah kita mulai dari belanja sayur, beli makanan, dan sampai pesen taksi, even pesen pesawat, semuanya dari handphone. Bahkan sekarang ini mulai tumbuh banyak. Pinjam uang pun orang tidak perlu lagi datang ke bank, cukup dengan klik-klik-klik di handphone semuanya beres. Nah ini luar biasa. Dan ini memang layanan keuangan menjadi sangat berkembang. Next, dan kalau kita lihat pelaku, penyelenggara fintech sendiri bertambah banyak. Berikutnya slide-nya. Penggunanya pun ini bertambah banyak ini. Dan kalau kita lihat estimasi ke depan juga banyak. Transaksi dan juga nilai dari keuangan digital yang melalui fintech ini juga luar biasa, naik terus. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan perbankan? Apakah sekarang konsumen itu sudah malas datang ke bank atau sudah tidak menggunakan lagi jasa perbankan? Nah, kita lihat sebenarnya ada data berikutnya. Ini data next, data transaksi di perbankan. Nah, ini kelihatan kalau ini Bapak Ibu lihat di sini. Ini saya ambil contoh aja, ini transaksi dari BCA karena bagi saya yang mudah, angkanya tinggal ngambil. Ini sebelah kiri ini adalah frekuensi. Sebetulnya kalau kita lihat jumlah transaksi. Ini ada 10 tahun terakhir. Di BCA itu naiknya juga luar biasa. Tahun 10 tahun yang lalu, itu satu hari kita memproses kira-kira 4 sampai 5 juta transaksi per hari. Hari ini, sehari itu memproses sekitar 30-an juta. Jadi sudah naik 6 kali lebih. Jadi sebetulnya walaupun di penggunaan apps dari fintech itu juga meningkat, tapi transaksi melalui bank ini juga meningkat tajam. Nah, kalau kita, tapi ada perubahan yang menyolok di sini. Kalau kita lihat polanya, ini yang sebelah kiri, kalau 10 tahun yang lalu,
itu 60% lebih dari transaksi itu terjadi di ATM. Wah, waktu itu memang ATM lagi booming. Tetapi sekarang yang melalui ATM itu justru turun dari 62% menjadi hanya 24% saja dari transaksi sehari itu yang melalui ATM. Sisanya kemana? Yang kalau kita lihat itu yang cat yang berwarna kuning itu adalah yang mobile banking. Mobile banking itu 10 tahun yang lalu itu di bawah 10% porsinya dari seluruh transaksi. Tapi hari ini itu sekitar 45% dari semua transaksi di BCA ini yang pasti itu adalah di mobile banking. Ya, ini memang luar biasa. Jadi ini kelihatan bahwa keinginan masyarakat, kebiasaan masyarakat atau kebutuhan masyarakat sekarang itu beralih. Orang sekarang mulai agak berkurang transaksi ke cabang. Kalau tidak, transaksi yang berada di cabang memang seperti Pak Eko bilang tadi menurun. Ya. Tapi transaksi digital, apakah itu internet banking ataupun mobile banking, kelihatan tinggi sekali. Lebih dari 70% dari total transaksi itu adalah kalau nggak mobile banking, internet banking. Nah, kalau kita lihat di cabang, memang makin lama makin turun dan sampai hari ini hanya sekitar maksimum 2%. Apalagi pandemi ini yang ke cabang semakin sedikit. Jadi kemarin saya lihat itu cuma ada 1,5% total transaksi yang ada di cabang. Tetapi kalau kita lihat nilai rupiahnya, ini yang cat yang sebelah kanan, itu yang di cabang walaupun dia transaksinya frekuensinya cuma 2%, tetapi nilainya hampir 50% daripada total rupiah yang ditransaksikan di BCA. Ini memang besar sekali. Dan sebaliknya, walaupun mobile banking tadi itu ada sekitar 45% dari total transaksi, tapi nilainya itu less than 10% kecil. Jadi ini kebalik. Jadi kita antara frekuensi dan nilai rupiahnya agak beda. Gitu. Nah, ini memang dengan teknologi yang sekarang itu terutama di perkembangan fintech ini memang sangat mempermudah orang bertransaksi. Nah, pertanyaannya apakah fasilitas yang sekarang ini konsumen atau nasabah itu sudah puas atau belum? Nah, ini tanya, apakah ke depan ini masih berkembang terus? Ya. Dan bagaimana apa sih sebetulnya layanan keuangan yang seperti apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen nasabah dalam hal ini? Dan bagaimana atau value proposition yang seperti apa yang kita harus berikan agar nasabah ini menjadi puas? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya, bahwa next ya, bahwa nah ini ternyata bahwa nasabah atau konsumen itu tidak pernah merasa puas nih masalahnya terhadap layanan baik itu perbankan maupun even layanan lain dari fintech. Konsumen itu selalu mencari layanan yang lebih baik. Walaupun sekarang di fintech kita bilang tadi belanja itu mudah, tetapi kalau ada aplikasi lain atau layanan lain yang lebih mudah, dia akan mencari yang lebih mudah. Ada yang lebih cepat, dia mencari lagi yang lebih cepat. Lebih akurat, lebih tepat, lebih aman, lebih murah tentunya. Dia akan mencari terus sehingga tidak pernah puas nasabah itu. Nah, ini yang sebetulnya kebutuhan ataupun keinginan dari masyarakat atau nasabah pada umumnya. Jadi layanan ini memang nasabah itu memang tidak pernah bisa dipuaskan. Tapi kalau kita tanya penyelenggara, kita tanya bank maupun penyelenggara fintech, mereka pun tidak ada satupun yang merasa, wah layanan saya ini sudah sempurna, pasti Anda masih kurang, ini masih kurang. Jadi sebetulnya ini is never ending story. Dari nasabah mencari yang lebih baik, dari penyelenggara juga selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, makanya disinilah yang terjadi makin lama namanya perlombaan ataupun persaingan ini menjadi semakin ketat. Karena setiap pengusaha, setiap penyelenggara layanan keuangan, banking maupun fintech, berusaha selalu memberikan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih tepat, lebih aman, dan kalau bisa yang lebih murah. Nah, ini persaingan ini yang menjadi sangat ini.
kunci, kata kuncinya hanya sebenarnya ada 3 kata. Bagaimana kita memberikan yang terbaik? Cuman ada 3. Pertama, inovasi. Yang kedua, inovasi. Dan yang ketiga, inovasi lagi. Nah, ini 3 kata yang sebenarnya harus kita ini. Jadi kunci untuk mengembangkan, kunci untuk memenangkan persaingan, kunci untuk memenangkan perlombaan, kunci untuk bisa memberikan layanan yang terbaik adalah inovasi. Nah, inovasi yang seperti apa? Yang ini kita ambil mungkin next slide. Inovasi itu tidak bisa sekali. Ini juga contoh bahwa satu journey atau satu perjalanan dari BCA untuk melakukan inovasi. Ini dari tahun 90-an. Kita sudah melakukan satu inovasi. Setiap tahun, setiap 2 tahun kita ada inovasi-inovasi baru, ada layanan-layanan baru, dan ini tidak pernah berhenti. Dan makin lama inovasi ini akan berjalan semakin cepat dan semakin banyak yang harus kita hasilkan. Jadi inovasi sendiri ini nggak boleh berhenti. Karena tadi kepuasan nasabah itu juga nggak berhenti. Sudah bagus, dia minta yang lebih bagus. Dan inovasi ini sebenarnya ada 2 hal. Dia bisa menemukan sesuatu yang baru, layanan baru, atau menyempurnakan yang lama. Kalau kita lihat di sini, misalnya kayak ATM itu sudah dari tahun 90-an, 88 sudah ada. Tapi waktu itu hanya untuk narik uang aja. Tapi berjalanan waktu, ATM itu juga bisa untuk payment, bisa untuk membayar ini, bayar itu, macam-macam bisa. Bahkan belakangan ini bisa tarik setor, bisa segala macam. Sama halnya juga dengan mobile banking, itu tahun 2000 sudah ada, waktu itu SMS banking, tapi dengan berjalanan waktu dan perkembangan teknologi, mobile banking sekarang sudah begitu hebat kemampuannya. Jadi ini kita lakukan enhancement dan juga kita harus bisa menciptakan layanan-layanan yang lebih baru, yang kembali tadi lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, lebih akurat, dan lebih murah kalau bisa harganya. Nah ini sebetulnya karena inovasi adalah merupakan satu proses mulai dari ide sampai nanti menjadi satu aplikasi atau satu bentuk layanan yang betul-betul bisa bermanfaat. Nah, kita teruskan karena waktunya sudah. Nah tadi yang menjawab pertanyaan bahwa dengan adanya layanan digital yang semakin maju, pertanyaannya bagaimana fungsi kantor cabang ini ke depan? Apakah harus ditutup? Apakah bank nanti akhirnya kantor cabangnya menjadi lebih sedikit atau bahkan hilang atau fully menjadi digital bank? Nah, jawabannya sebetulnya sederhana. Karena kita itu, bank itu selalu mengikuti keinginan atau kebutuhan nasabah. Selama nasabah masih perlu datang ke bank cabang akan selalu ada. Jadi contohnya misalnya simple, tidak semua layanan keuangan itu bisa dilakukan secara digital. Ambil contoh aja, kalau kita mau, atau Bapak Ibu mau store uang, kalau store-nya cuma sedikit ya, 1-2 juta bisa taruh di, sekarang ada ATM store, tarik. Tapi kalau mau store 100 juta misalnya, mau harus datang ke cabang. Atau mau tarik 50 juta, mau nggak mau harus datang ke cabang. Nah, ini transaksi store tarik saja yang simple, tidak bisa dilakukan secara digital. Jadi mau nggak mau cabang harus ada. Nah, layanan lain yang perlu datang ke cabang juga, misalnya kalau kita mau pinjam uang misalnya. Kalau pinjamnya kecil ya, simple, nggak ada agunannya, ya dengan digital gampang bisa dilakukan. Tetapi kalau kita bayangkan perusahaan itu mau pinjam uang, dia kolateralnya, bagaimana yang ngurusin kolateral, bagaimana kita melakukan negosiasi, dan juga kita harus discuss mengenai bentuk pinjamannya kayak apa, keperluannya berapa, nanti cash flow-nya kayak apa, informasi keuangannya kayak apa. Nah ini kita perlu diskusi, kita perlu negosiasi, nah ini kita perlu ketemu face to face di cabang. Di samping itu juga kita lihat cabang itu memang ke depan akan bergeser fungsinya. Ya, salah satu misalnya fungsi beberapa layanan yang tidak bisa di digitalize itu tetap ada. Tapi cabang isinya dari future branch atau digital branch itu isinya memang peralatan digital. You mau store tarik walaupun besar, kita sediain seperti ATM itu tapi besar kapasitasnya.
mau apa aja kita sediakan alatnya, IoT. Tapi di sana tetap ada orang yang fungsinya beda. Mungkin teller ataupun customer service itu lama-lama akan hilang. Back office sekarang pun sudah hilang. Jadi jumlah orang di cabang mungkin ada tinggal sedikit, tapi ini is very knowledgeable. Dia akan fungsinya bukan lagi melayani operasional sehari-hari, tapi lebih untuk advisory, lebih untuk seperti konsultan. Kebutuhan nasabah itu yang sifatnya kompleks, dia perlu konsultasi atau kita perlu memberikan saran atau advisor, trusted advisor. Ini perlu siapkan. Jadi misalnya sekarang mulai berkembang kebutuhan mengenai wealth management misalnya. Kalau ada orang kaya yang duitnya banyak dan dia bingung mau ditaruh di mana, dia datangnya akan ke wealth advisor. Ini ke cabang diskusi, sebaiknya saya mau taruh mana investasi. Apa taruh reksadana, mau obligasi, kalau reksadana yang mana, obligasi yang mana, tergantung dari kondisi market. Nah ini semua kita perlu trusted advisor. Nah ini kira-kira di cabang tetap diperlukan, tapi memang hanya untuk keperluan-keperluan. Jumlahnya transaksi yes menurun, sekarang menurun, tetapi in term of value of money juga tetap tinggi. Oke, next. Jadi kita waktu saya hampir habis, ini last slide bagi saya, tapi ini menurut saya penting karena kembali tadi kata kuncinya adalah inovasi. Nah, pertanyaannya inovasi kemana? Bagaimana kita melakukan inovasi agar bisa berjalan secara terus-menerus, agar hasil inovasi itu bisa betul-betul efektif dan efisien. Bisa memenuhi kebutuhan nasabah maupun juga kepentingan perusahaan. Inovasi bisa cepat, bisa bagus, tetapi kalau merugikan perusahaan itu tidak, susah untuk diimplementasikan. Jadi ini inovasi ini perlu dibudayakan kalau istilah saya. Karena inovasi ini juga tidak mudah. Inovasi adalah satu proses, mungkin ide dasar bisa muncul, tetapi ide itu kan bukan hanya dari satu orang. Mungkin idenya satu orang, tetapi untuk menjadi bisa diimplementasikan dalam bentuk solusi, dia perlu dikembangkan dan oleh beberapa orang. Jadi hasil inovasi itu tidak mungkin hasil dari satu orang. Jadi hasil berupa hasil dari tim. Jadi dan untuk membudayakan inovasi itu banyak peralatan atau banyak cara yang kita bisa lakukan. Yang pasti pertama ini tim engagement itu penting karena inovasi tidak hanya dari individu tapi dari tim. Kemudian customer centric atau customer engagement ini juga penting karena kita melakukan inovasi ini untuk siapa? Untuk memberi layanan kepada masyarakat, kepada konsumen. Jadi kita harus betul-betul tahu kebutuhan konsumen ini apa sih, keinginannya apa sih. Nah, makanya kita ada customer engagement. Nah, apakah tim engagement, customer engagement ini sebenarnya ada alat ukurnya. Kalau di BCA kita ukur setiap bulan, kita track semua pegawai kita harus punya. Ini masuk di dalam KPI nanti. Sama, customer engagement setiap cabang juga diukur. Untuk memastikan bahwa kita cukup dekat dengan nasabah, relationship bagus, sehingga kita bisa memahami kebutuhannya. Dari pemahaman itulah nanti akan muncul ide-ide untuk inovasi. Nah, ide inovasi itu juga kita bisa kembangkan. Yang di bawah itu, kita misalnya banyak perusahaan yang melakukan Innovation Award. Ambil contoh di BCA sendiri mungkin sudah hampir 10 tahun kali ya. Kita setiap tahun itu mengadakan Innovation Award. Jadi setiap awal tahun itu semua orang dari cabang manapun bisa mengajukan ide. Nanti disubmit secara bertahap. Jadi setiap tahun rata-rata itu mungkin bisa hampir ratusan atau bisa sampai 1000 ide yang muncul. Nah, itu masing-masing nanti di wilayah itu mula-mula akan disaring, kemudian terakhir biasanya top 15 itu akan masuk ke kantor pusat. Biasanya yang 15 atau 10 itu biasanya ini sudah ide-ide yang luar biasa, yang bagus, yang tinggal kita kembangkan menjadi satu solusi.
Nah, ini jadi inovasi bukan berasal dari hanya orang IT di kantor pusat, tapi justru berasal dari teman-teman di cabang yang mereka lebih dekat dengan nasabah. Dia lebih paham tentang kebutuhan nasabah. Jadi ide itu karena dari individu atau dari tim, lama-lama kita godok, kalau memang ini nanti melalui beberapa screening, kalau memang bagus, kita jadikan, dikembangkan menjadi satu aplikasi baru, misalnya seperti itu. Nah, proses improvement ini juga penting. Kita nggak kayak dulu, kalau dulu kita untuk membuat aplikasi, kita perlu waktu yang lama. Nah, ini proses untuk bagaimana kita mengembangkan mulai ide sampai menjadi satu aplikasi. Ini juga kita bisa speed up sekarang. Jadi ada Scrum, ada 40X, ada mini company, ada macam-macam cara untuk membuat itu yang kita lihat hasilnya memang luar biasa. Nah, ini semua yang sebetulnya satu proses untuk membudayakan inovasi. Nah, once inovasi itu sudah menjadi budaya kerja kita, sebetulnya perusahaan akan jauh lebih mudah untuk melakukan layanan-layanan baru karena hasilnya. Saya kira itu sudah 15 menit waktu saya. Mungkin nanti dalam tanya jawab kita bisa bahas lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Wignio, clear sekali bahwa cabang mungkin fungsinya akan sedikit bergeser, tetapi keberadaan cabang masih diperlukan karena cabang akan berubah menjadi advisor, bukan lagi melulu mengenai transaksi sehari-hari. Nah, perubahan-perubahan ini karena perilaku nasabah juga sudah berubah. Kita sudah menunggu di kita anak muda, yaitu Bapak Kaspar Situmorang. Siap, Pak Eko. Baik, siap, Pak Kaspar, Anda bisa jelaskan neobank innovation versus traditional bank. BRI sudah menuju sampai mana dan akan kemana? Silahkan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, Om Swastiastu pada Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi pagi hari ini. Puji syukur kami ucapkan kepada kita semua yang masih diberikan kesehatan pagi hari ini bisa menghadiri sesi ini. Singkat saja Pak, kami mewakili Pak Indra Utoyo sebenarnya yang pagi ini kebetulan berhalangan ada meeting di kantor pusat. Pagi hari ini kami coba sampaikan materi tentang bagaimana challenger bank berinovasi kemudian dikomparasi dengan tradisional bank, begitu Pak? Ya. Boleh berikutnya? Ya, jadi kita susun why-nya, kemudian what-nya, dan how-nya Pak, secara singkat begitu. Mungkin nggak akan banyak-banyak juga Pak, slide-nya hanya 20 halaman, akan saya akselerasi menyampaikannya. Silakan boleh berikutnya. Jadi kalau kita ngomongin Bapak Ibu sekalian, neobank ataupun challenger bank ini menurut kami adalah ini pertaruhan besar dari beberapa venture capital di dunia maupun di Amerika Utara untuk bagaimana menjawab dan mencari siapa Netflix berikutnya, khususnya di industri perbankan, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh berikutnya, ke halaman berikutnya. Kalau kita melihat posturnya dari 2013, banyak perbankan tradisional yang belum berhasil mengisi gap dari sisi customer journey-nya, bagaimana kemudahan menggunakannya, misinya. Nah, itulah yang diisi oleh challenger bank ini, atau saya bilang neobank ini, dari masa periode 2013 sampai ke masa periode 2016. Jadi total valuasi sekarang dari 13 challenger bank yang sudah raise lebih dari 100 juta per masing-masing bank tadi, juta US dollar, ini sudah hampir valuasinya melebihi 1 billion US dollar di seluruh dunia, begitu Bapak Ibu sekalian. Boleh berikutnya. Kalau kita lihat ada 6 postur challenger bank yang terbesar di Indonesia, di dunia. Itu mulai dari di Brazil sampai di Argentina. Dan spesifikasinya saya melihatnya sangat-sangat unik dan sangat-sangat consumer driven sekali begitu Bapak Ibu. Tapi kata kuncinya sebenarnya sama, ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana challenger bank ini memberikan value proposition yang 10x kita bilang, customer journey-nya 10 kali lebih cepat, 10 kali lebih murah dibandingkan yang konvensional, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada di Eropa, ada di Amerika Utara, tapi yang terbesar sekarang valuasinya yang kami lihat adalah di Brazil, yang Nubank, dia
Yang kedua adalah di Amerika Utara, di Chime begitu Bapak Ibu sekalian. Boleh berikutnya? Kalau kita lihat kata kuncinya dari neobank ini, sebenarnya mereka tidak mengembangkan solusi keuangannya mereka sendiri begitu Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak mereka mengeluarkan produk-produk yang inovatif dengan cara bekerja sama, bermitra dengan fintech-fintech di sekeliling mereka begitu. Sebagai contoh yang saya ambil di sini, bagaimana N26 Revolut di London bekerja sama dengan berbagai macam fintech di wealth management untuk pembelian mutual funds, bagaimana kerjasama dengan insurance, bagaimana bekerja sama dengan payment industry untuk cross border maupun di domestik, bagaimana bekerja sama dengan lending industries di ekosistemnya begitu. Kalau kita lihat berikutnya, Bapak Ibu sekalian, namun sejak 2016 ternyata beberapa venture capital banyak yang melaporkan kekurangan-kekurangan dari beberapa challenger bank tadi itu Bapak Ibu sekalian. Yang bisa saya laporkan ada 5 drawback-nya atau kekurangan dari neobank tadi, seperti bisnis modelnya yang tidak berkesinambungan dan belum berhasil untuk memuter dari popularitasnya menjadi profitabilitasnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka gagal mengintegrasikan dengan baik dan menciptakan buah profitabilitas yang baik dari partnership mereka dengan beberapa fintech tadi. Dan yang paling masif adalah tidak adanya lisensi yang dimiliki oleh neobank tadi itu begitu. Jadi mereka launching lebih baik, mungkin prinsipnya lebih baik minta maaf daripada minta ampun begitu mungkin. Oleh sebab itu mereka jalan saja tanpa lisensi dan akhirnya ditutup begitu Bapak Ibu. Kemudian yang paling sakit adalah ternyata di era COVID-19 ini, kita lihat dua bulan belakangan ini, di grup venture capital, investor-investor sudah mulai mengarahkan uangnya kembali, kapitalnya kembali, menjauhi dari resiko-resiko yang tinggi seperti challenger bank ini tadi, Bapak Ibu. Dan kembali lagi ke arah incumbents lagi gitu, seperti bank-bank besar tradisional yang lainnya, untuk kapital yang mereka akan investasikan gitu. Kalau kita melihat, boleh berikutnya, slide berikutnya. Kalau kita melihat postur di sejak 2016 sampai sekarang, ada 3 traditional banks yang kami lihat sangat successful secara profitabilitas maupun secara returning customer. Hampir semuanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya highlight, hampir semuanya kami lihat semuanya berseputar tentang digital lending. Baik Marcus di Goldman Sachs, berdiri tahun 2016, itu seputar lending kepada customer-nya maupun SME dan individu. Kemudian ada ABN AMRO dengan New 10-nya, itu seputar digital lending kepada SME-nya. Dan yang terakhir adalah dari Holvi BBVA di Spanyol, ini juga seputar tentang SME lending Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kami bisa summary-kan, boleh berikutnya. Kalau kami boleh summary-kan, perjalanan dari digital challenger bank ini tadi, adalah seperti gambar ini Bapak Ibu sekalian. 2 minggu yang lalu, bagaimana Amerika akhirnya berhasil menerbangkan astronot mereka dari tanah Amerika begitu, dengan menggunakan kapal antariksa yang saya bilang, namanya Dragon yang dimiliki oleh SpaceX tadi, karena mereka berhasil mengakselerasi dari yang berbasis panel dan tombol-tombol yang begitu banyak tahun 60-an, tahun 80-an, dan sekarang semuanya sudah berbasis digital begitu. Jadi kalau saya bilang, saya analogikan kalau di industri penerbangan ini yang toleransi errornya hanya 0, sekian persen dibandingkan dengan kita yang NPL-nya boleh masih 2%-an begitu. Saya rasa kita harus meniru dari industri space ini tadi, bagaimana di industri kita supaya lebih agile dan lebih gesit lagi begitu di era digital ini. Boleh berikutnya kita akselerasi. Jadi secara singkat Pak, kami sepakat dengan regulator di mana kita sepakat perbankan Indonesia memang harus pergi ke arah open banking di Indonesia begitu, yang berbasis open API untuk mengakselerasi pertumbuhan digital banking di Indonesia begitu. Boleh berikutnya, kalau kita lihat dari postur traditional banks juga yang meluncing produk-produk fintech di Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Pak Suwiknyo, salah satunya adalah dipimpin oleh BCA, mulai Hakuku, kemudian ada Genius, kemudian ada Digibank, dan Himbara juga di 2019 bekerja sama untuk menciptakan Link Aja. Kemudian yang terakhir 2019 adalah Bank BRI juga dan grupnya menciptakan 2 digital lending berupa Prina dan Ceria yang cukup baik di dalam pasar untuk mengadopsi
penjualannya di 2019 sampai 2020 Bapak Ibu sekalian. Boleh berikutnya, saya sampaikan sedikit bagaimana caranya di Bank BRI, kita journey-nya masuk ke dalam digital banking tadi. Boleh berikutnya. Jadi sejak 2017, grup Bank BRI kembali kepada identitas aslinya kita sebagai the largest microfinance bank di dunia, Pak. Ini versi Investopedia katanya. Kita kembali ke rumah begitu, Pak, dengan moto go smaller, go shorter, dan go swifter gitu. Bagaimana caranya melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin begitu, Pak. Tentunya fondasinya adalah digital first dan ecosystem first tadi gitu. Caranya adalah berikutnya, kita boleh berikutnya, kita investasi kepada digitizing core kita, itu yang kita bilang mengeksploitasi ke dalam, investasi ke dalam, kemudian kita eksplorasi juga untuk bagaimana kita masuk ke ekosistem digital tadi, dan juga ke new digital proposition tadi yang digital lending yang kami ceritakan, berbasis AI dan big data tadi, Bapak Ibu sekalian. Boleh berikutnya? Kalau kita lihat di slide ini, kita betul-betul melakukan radikal inovasi di microfinance sejak 2018, yang tadinya loan delivery kita adalah 2 minggu, alhamdulillah di 2019 kita berhasil tinggal 2 menit, Bapak Ibu sekalian. Dengan cara tinggal scan wajah, scan KTP, duitnya cair, dan alhamdulillah NPL-nya masih sangat rendah sekali, masih 0%-an begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidak cukup hanya di digital lending, berikutnya kita juga mengakselerasi open API kita untuk bisa mengintegrasikan dengan berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menghubungkan, interkoneksikan antara layanan perbankan dan layanan mereka yang tadinya interkoneksi tadi butuh waktu sekitar 2 bulan, sekarang tinggal kurang dari 1 jam sudah bisa terhubung langsung dengan berbagai macam layanan perbankan di Bank BRI begitu. Boleh berikutnya, kita juga bekerja sama dengan layanan fintech begitu untuk mengakselerasi pertumbuhan pemberian lending begitu di industri kreatif. Sejak 2018 kita bekerja sama dengan Investri dan alhamdulillah sudah hampir 0,5 triliun dan belum ada NPL. Dan salah satu kliennya kita Bapak Ibu sekalian ternyata setelah kita periksa adalah Netflix begitu. Jadi ada videografer di Yogyakarta sana yang mengajukan lending dan ternyata alhamdulillah mereka tidak ada NPL-nya Bapak Ibu pengajuannya melalui fintech tadi begitu. Mungkin yang terakhir, boleh slide berikutnya, dengan segala digitalisasi yang kita lakukan ini, insya Allah kita percaya Pak, supaya Bank BRI masih dapat terus mengakselerasi inklusi ekonomi maupun inklusi keuangan di Indonesia ini. Sehingga tidak ada satupun rakyat Indonesia yang ketinggalan di era pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, pasca COVID-19. Mungkin dari kami demikian, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasper. Clear sekali penjelasannya. Sekarang adalah Bapak Adrian Gunadi, beliau dari Investri. Beliau adalah banker sebelumnya dan sekarang udah mungkin luas di teknologi yaitu Investri. Silahkan Pak Adrian Gunadi. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan panelis, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit perkenalan. Jadi nama saya adalah Adrian, saya co-founder dan CEO dari Investri. Kami adalah mungkin salah satu pionir fintech lending di Indonesia. Selain itu, saya juga sebagai Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yaitu asosiasi yang membawahi 161 pemain fintech lending atau peer-to-peer lending yang sudah terdaftar dan berizin di bawah OJK. Mungkin saya akan banyak elaborasi terkait dengan real business case terkait dengan fintech itu yang kami lakukan dari sisi Investri, perkembangannya seperti apa dan evolusi berikutnya seperti apa gitu ya. Oke, so mungkin ini sama-sama kita ketahui definisi fintech, tapi mungkin salah satu poin yang memang menjadi kritikal di dalam sebuah perusahaan fintech itu adalah DNA atau rohnya itu memang kita berbasis kepada teknologi, berbasis kepada inovasi. Saya rasa itu menjadi satu hal yang menjadi kunci. Dan juga mungkin satu poin adalah sistem yang bersifat open ya atau kolaboratif. Itu menjadi salah satu kunci persis tadi yang disampaikan oleh Pak Kasper dalam beberapa contoh slide-nya. Mungkin saya akan angkat beberapa
boleh dibilang teknologi yang digunakan dari beberapa business model. Jadi yang namanya fintech itu sebenarnya mungkin yang dilakukan adalah unbundling dari financial services, unbundling dari apa yang dilakukan oleh bank. Kalau bank itu memiliki semua ya, deposito, consumer lending, SME lending, investment, payment. Sebenarnya yang dilakukan oleh fintech adalah mengunbundle, mencopot satu-satu bagiannya, terus kemudian dia fokus ke beberapa vertical atau beberapa stream. Ini adalah beberapa services yang dilakukan oleh beberapa pemain atau perusahaan fintech yang fokus di loan. Apa yang dia lakukan, dia mengunbundle services terkait dengan loan tersebut gitu ya, dengan teknologi yang bersifat mungkin peer-to-peer, dengan menggunakan alternative scoring gitu ya, sehingga yang muncul itu adalah new business model yang di sebelah kanan, yaitu new business model terkait dengan lending, new business model terkait dengan alternative credit scoring gitu ya. Ini menjadi suatu poin yang cukup menarik, di mana akhirnya ada satu perusahaan fintech yang khusus hanya melakukan credit scoring saja gitu ya. Ada satu fintech yang hanya melakukan terkait dengan insurance atau boleh dibilang robo advisory ya di bidang investment. Nah ini mungkin adalah yang kita lihat munculnya beberapa pemain fintech yang fokus ke beberapa services yang selama ini dilakukan oleh satu bank. Oke. So khusus di bidang lending, mungkin ini yang menjadi salah satu poin yang apa namanya kita tampilkan adalah dari sisi kita dari sisi fintech lending melihat adanya gap ya, yaitu gap yang belum bisa dipenuhi oleh segmen perbankan formal ataupun lembaga keuangan, yaitu terkait dengan akses pembiayaan kepada UKM ya, khususnya di bidang modal kerja, yang mungkin banyak disebabkan oleh 3 faktor utama yang berwarna hijau tersebut gitu ya, high banking cost, lack of collateral, sama keterbatasan informasi terkait dengan credit scoring untuk segmen UKM tersebut gitu ya. Sehingga inilah yang menyebabkan munculnya atau berkembangnya industri peer-to-peer lending, terutama sejak POJK 77 yang muncul di 2016 ya, terkait dengan aturan regulasi terkait dengan fintech lending, yang mana sekarang ada 161 perusahaan ya yang menjadi anggota asosiasi, di mana 33 perusahaan tersebut sudah memperoleh izin penuh ya. Dan boleh dibilang ini adalah mungkin jumlah pemain yang paling banyak di industri fintech di Indonesia gitu ya. Hampir 40% dari seluruh pemain fintech di Indonesia itu berada di segmen peer-to-peer lending tersebut gitu ya. Total pembiayaan yang sudah disalurkan melalui industri fintech lending ini sampai dengan posisi April 2020 adalah 106 triliun ya, di mana 1 tahun itu tumbuh sekitar 186% ya, pertumbuhan yang cukup signifikan. Total lenders 647.000, total borrowers 24 juta ya. Pinjaman ke segmen usaha ke perusahaan sekitar 3 juta ya, dan data April itu kalau saya tidak salah NPL itu ada di angka sekitar 4,5% kalau saya tidak salah. Ini adalah gambaran terkait dengan ekosistem industri fintech lending yang ada di Indonesia ya. Next. Nah, jadi memang kalau kita lihat role dari fintech lending tersebut adalah unik, di mana bisa masuk ke beberapa stream, dimulai dari bahan baku, dari processing, terus kemudian dari sisi consumer ya. Jadi sebenarnya fintech lending itu bisa memilih dia mau masuk di segmen yang mana, apakah masuk di input, processing, ataupun di output di bidang consumer. Nah ini yang kita lihat cukup unik ya di industri tersebut. Sedikit gambaran terkait dengan industri yang mungkin relevan dengan industri ataupun segmentasi tersebut. Ini adalah tim manajemen dari industri yang kebetulan hampir rata-rata semuanya adalah bankers ya. Kita memperoleh izin penuh di 2019. Selain di Jabodetabek, kita juga ada presence di luar negeri, di Thailand dan di Filipina. Kita sedang proses finalisasi untuk perizinan di sana ya. Dan juga yang unik di sini shareholders kita termasuk ada BRI juga di sini. Jadi itu menunjukkan fase berikutnya di mana
bank juga invest di perusahaan fintech sebagai shareholder, sebagai equity shareholder. Jadi selain dari BRI, kita juga ada Mandiri Capital, ada juga Jora, salah satu venture capital yang aktif di Indonesia, dan juga SBI Holdings dari Jepang, dan juga ada MUFG, bank terbesar di Jepang yang masuk barengan dengan BRI di series kita terakhir ya. Oke. Nah, bisnis model kita yang kita ingin sampaikan adalah sebenarnya kami adalah sebuah platform. Jadi kalau ditanya, kami bukan bank, kami nggak ingin jadi bank ya, tapi bisnis kami adalah sebuah bisnis platform ya, di mana sebuah bisnis platform itu fungsinya adalah sebagai sebuah marketplace. Nah, kami memang fokus kepada segmen marketplace yang mempertemukan antara calon peminjam berbasis UKM, dalam hal ini SME borrower, di mana kita melakukan assessment, kita melakukan scoring, kita melakukan underwriting terkait dengan bisnis proses tersebut. Kemudian kita tawarkan loans tersebut kepada para lender, ya, di mana lender ini ingin mencari yield ya. Lender ini bisa institusi, bisa individu, ya, yang mana investor melakukan proses assessment, loan monitoring, dan juga kita melakukan credit enhancement dengan bekerja sama dengan asuransi penjaminan, ya, tentunya untuk proteksi. Ya. Kemudian pendapatan investor tidak lain adalah dari fee berhasil mempertemukan antara peminjam dengan pemberi pinjaman, ya, dari borrower, dan juga fee yang kita peroleh dari lender untuk memanage proses underwriting dan akuisisi dari lender tersebut, gitu ya. Jadi keputusan final untuk memberikan pinjaman itu tetap ada di masing-masing lender, bukan dari investri. Kami adalah sebuah marketplace, adalah sebuah platform yang mana di sini memang dari sisi fungsi adalah untuk mempertemukan lender dengan borrower. Nah, nextnya, kalau ditanya bagaimana kami melakukan assessment risiko dan sebagainya, ini pertanyaan yang umum saya peroleh adalah kita mengkombinasi memang antara traditional data yang mungkin selama ini sama dilakukan oleh teman-teman perbankan dari Pevindo, dari Slick dan sebagainya, data-data di borrower sendiri. Namun mungkin yang sedikit membedakan antara kita dengan traditional financial services, kita juga menggunakan non-traditional data. Non-traditional data itu adalah integrasi yang kita lakukan dengan accounting software, dengan teman-teman e-commerce, dengan payment gateway, dengan procurement, untuk tentunya kita gabungkan traditional data dan non-traditional data itu untuk mendapatkan profil risiko yang mungkin lebih komprehensif dari si UKM tersebut, gitu ya. Karena salah satu challenge-nya dari traditional data adalah ini bersifat lagging indicators ya, adalah data-data historical. Sedangkan dari data alternatif yang kita bisa peroleh di e-commerce dan sebagainya, tentu dengan kerjasama kita dengan e-commerce atau dengan payment gateway adalah real-time data. Jadi dari payment gateway tersebut sebenarnya bisa kelihatan berapa sih omset per hari dari si borrower tersebut, gitu ya. Nah, ini menjadi beberapa data yang kita combine dengan algoritma kita, tentunya untuk menentukan profil risiko dari si UKM itu secara lebih komprehensif. Next-nya. Nah, jadi kalau ditanya investor itu fokus di produk apa sih? Memang kita cukup unik, kita hanya boleh dibilang fokus ke produk supply chain financing. Kita tidak membiayai di luar supply chain financing. Kita tidak ada pembiayaan kepada individu yang bersifat konsumtif, ya. Itu salah satu advantage tadi saya bilang, perusahaan fintech itu dapat memilih. Kita bisa memilih segmen mana, terus kemudian ya kita perdalam mungkin value proposition di segmen tersebut, gitu ya. Jadi kalau ditanya fokus kita ada di mana, fokus kita adalah di pembiayaan bersifat supply chain, invoice financing, buyer financing, ya. Terus kemudian untuk modal kerja pun kita juga hanya fokus ke namanya produk merchant cash advance, di mana kita kerjasama dengan payment gateway, ya. Nah, ini menjadi fokus dari investri, ya. Di luar ini kita tidak melakukan atau tidak meng-onboard aplikasi-aplikasi tersebut, gitu ya. Jadi kalau ditanya saya mau pinjam untuk liburan, saya mau butuh pinjaman buat sekolah, pendidikan, kita nggak main di situ, gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu poin, ya. Selain daripada itu, kita juga kerjasama dengan marketplace online seperti Bukalapak untuk membiayai para merchants pelapak yang
ada di Bukalapak tersebut khususnya untuk pembiayaan modal kerja. Ya. Jadi dengan sendirinya kita melihat bagaimana perusahaan fintech itu dapat fokus ke beberapa value proposition, ke beberapa segmen tertentu, ya, dan ini menjadi bisnis model yang berkembang. Ya, ini mungkin slide yang menunjukkan perbedaan antara banks dengan non-banks, ya. Jadi kalau kita lihat fokus ke certain segment, fokus ke produk-produk pinjaman tertentu. Jadi kalau ditanya, mungkin salah satu sampel atau contoh spesifik, jangka waktu pinjaman kita rata-rata berapa? Rata-rata adalah 3 bulan gitu. Nggak ada pembiayaan di atas 1 tahun pun sangat-sangat jarang lah gitu ya. Terus kemudian target market, ya, dari sisi regulation jelas kita adalah platform, tidak ada deposit taking, ya. Dan mungkin poin yang terakhir, operational strength-nya apa? Kita data driven, tadi saya sampaikan menggunakan traditional dan non-traditional data. Kita membangun algoritma engine sendiri, speed, dan juga seamless dari teknologi itu sendiri yang kita dorong sebagai salah satu business model yang kita lakukan. Oke, next. So kalau ditanya mungkin dengan perkembangan COVID seperti apa, sebenarnya slide ini saya pernah tampilin 2019 sebelum COVID ya, tapi kayaknya beberapa poin ini akan diakselerasi, terutama yang nomor 5 ya, need for digitization by incumbents ya. Dengan adanya COVID ini ya semua larinya semua pingin digital gitu ya. Tapi menjadi beberapa critical point tadi disampaikan juga oleh panelis sebelumnya adalah mindset, itu menjadi salah satu yang sangat penting. Kita tidak bisa bicara digital tanpa bicara innovative mindset ya. Terus kemudian mindset yang bersifat kolaboratif. Tapi ini adalah 5 poin yang sebelum COVID kita sudah melihat bagaimana fintech ini akan merubah atau tren ke depannya seperti apa. Yang pasti satu dari sisi environment yang lebih kondusif, adopsi terhadap fintech itu semakin cepat. Ya. Terus kemudian nomor 2 adalah maturation of fintech companies itu sendiri gitu ya. Perusahaan fintech yang tadinya dianggap sebagai perusahaan startup, dengan adanya venture capital funding, dengan adanya ekosistem yang semakin berkembang, bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang established ya, yang sudah mapan, yang mana ini tentu akan membantu perkembangan fintech itu ke depannya. Yang ketiga adalah dari sisi regulator, peran regulator semakin open, semakin kondusif untuk industri fintech. Contohnya tadi saya sampaikan sekarang sudah ada 33 perusahaan fintech lending yang berizin penuh gitu ya, dan ini jumlahnya bertambah cukup signifikan dalam 1 tahun terakhir gitu. Yang poin keempat adalah kolaborasi. Tadi berulang kali saya sampaikan bahwa dengan perkembangan ini semakin menekankan pentingnya dilakukan kolaborasi antara bank dengan fintech, tapi fintech pun juga harus berkolaborasi dengan ekosistem yang lain. Saya percaya bahwa fintech tidak akan survive kalau tidak berkolaborasi dengan ekosistem. Makanya tadi ada slide dari Pak Kaspar bagaimana fintech berkolaborasi dengan industri agriculture, dengan industri logistik. Itu merupakan strategi yang sangat tepat gitu ya. Dan poin terakhir adalah digitization dari incumbents. Mau nggak mau semua harus berubah ya. Oke, next. Oke. So mungkin kalau slide ini menampilkan dari sisi kami Investri, kami mulai dengan sebuah perusahaan peer-to-peer lending ya, 2016 kalau saya tidak salah, hampir 4 tahun lebih. Pertanyaannya apakah kita akan fokus ke sana? Jawabannya adalah kita juga mungkin kita dan sudah kita lakukan adalah berkembang ke other suite of services ya. Jadi lending is one business, tapi kita juga masuk ke bisnis lain yang mendukung ekosistem UKM lending atau SME lending. Yang satu adalah kita berkolaborasi dengan salah satu leading e-procurement provider ya, karena kita melihat berkembang ke arah electronic procurement ya, dari sisi pemerintah, dari sisi swasta, semua lari ke e-procurement, di mana di dalam e-procurement itu adalah akses terhadap data vendor supplier untuk mendukung bisnis supply chain atau invoice financing kami. SME credit scoring, nah ini yang cukup menarik. Selama 4,5 tahun kita berkembang fokus ke segmen UKM, berkolaborasi dengan beberapa ekosistem. Kita melihat
data terkait dengan SME scoring ini akan semakin berkembang, dan ini menjadi salah satu fokus kami adalah untuk kebutuhan investasi sendiri kita perlu credit scoring yang bersifat real time, yang bersifat AI based ya, dan bisa adaptif terhadap perkembangan dari ekosistem tersebut. Nah, ini sendiri kita menjadi salah satu fokus kita di credit scoring. Yang ketiga adalah electronic invoice. Jadi ini masih sejalan dengan bisnis kita, yaitu terkait dengan supply chain financing, adalah bagaimana kita bisa membangun digitalisasi dari proses invoicing ya. Jadi poinnya SME itu atau UKM itu tidak perlu datang masih dengan paper based invoice, dia bisa submit secara online, masuk ke payer, kemudian payer verify, proses semuanya dilakukan secara seamless. Dan kita kemarin pas COVID ini kita meluncing e-invoicing kita, di mana ada satu borrower kita yang sekarang supply chain-nya sudah terkonek melalui electronic invoice. Jadi ini mungkin salah satu poin yang kita ingin sampaikan, bahwa Investri tidak hanya bertindak sebagai loan provider, tapi kita membangun ekosistem digital untuk tentunya membuat proses UKM, khususnya terkait dengan proses pembiayaan itu menjadi lebih seamless ya. Dan ini adalah one stop platform solution bahasa kita gitu ya. Dan tentunya ini akan berkembang lebih ya. Oke, next. Ini berikutnya adalah evolusi dari traditional P2P menjadi suatu B2B ekosistem. Jadi kita mungkin salah satu poin yang ingin kita sampaikan, bahwa sebagai perusahaan teknologi kita memang harus cepat, kita harus agile ya. Jadi berkembang yang tadinya peminjamnya banyak individu, justru sekarang banyak institusi ya, dari sisi bank, non-bank maupun internasional. Supply chain financing kita semakin terintegrasi dengan banyak industri ya, dengan pemerintah kita berkolaborasi juga dengan LKPP untuk bisa melakukan verifikasi langsung atas invoice tersebut gitu ya. Kemudian memperluas partnership ya, tadi saya sampaikan bagaimana kita melihat ini peluang untuk berkolaborasi dengan banyak ekosistem, dengan banyak sektor industri. Next. Apa yang terjadi memang dengan kondisi COVID ini, terutama di sektor fintech, mungkin satu hal yang unik adalah bagaimana kita bereaksi, merespons. Tadi persis disampaikan oleh Pak Kaspar, memang bagi startup, khususnya startup fintech ini menjadi suatu challenge, tapi at the same time it becomes an opportunity ya. Kita selalu melihat ini sebagai suatu opportunity. Tadi bagaimana kita bisa membantu proses digitalisasi dari UKM, dari industri. Jadi mungkin beberapa poin yang saya ingin tekankan sebagai perusahaan fintech, kita tetap melakukan satu adalah dari sisi perkuat permodalan, nomor satu. Nomor dua, stress test development, ya terutama dengan data, dengan sistem, kita melakukan regular stress test dari portfolio kita. Dan juga nomor poin 4 dan 5 adalah rule-based selection, yang mungkin lebih agile ya, yang lebih cepat, jadi mengantisipasi apa yang terjadi dengan portfolio secara lebih real time. Dan nomor 6 pastinya juga sampai dengan saat ini masih menerapkan pola work from home bagi kurang lebih sekitar 70% dari workforce dari Investri sendiri ya. Ini menjadi bagian dari respons kita terhadap current situation ya. Dan kalau dari sisi performance, I think 2 bulan 3 bulan kita masih tetap berkembang ya, tumbuh secara positif. Next slide-nya. Sebenarnya yang kita tunjukkan adalah growth ya. Jadi tetap kita mengalami pertumbuhan yang positif dari sisi permintaan, dari sisi loan origination. Jadi dan yang unik adalah tingkat TKB 90 atau keterlambatan di atas 90 hari, trennya adalah menurun ya. Jadi kalau kita lihat ini suatu yang cukup promising ya dari sisi growth. Kita lihat khususnya di bidang SME lending secara teknologi, secara digital ya, dan juga komposisi yang cukup unik ya antara retail dengan institusi juga tetap terjaga gitu ya. Jadi memang ini unique situation bahwa memang akhirnya banyak UKM yang di kondisi tersebut larinya ke digital, dan juga retail lender ya. Kita melihat retail lender yang mungkin karena mereka duduk di rumah, tidak ada kerjaan, ya udahlah saya taruh atau pemberian peminjaman kepada UKM-UKM tersebut gitu ya, melalui apps tentunya ya.
Oke, Pak Adrian, Itu waktunya Pak. saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adrian Gunadi. Paparannya luar biasa. Tinggal satu pembicara, yaitu Bapak Krisna Wijaya. Pak Krisna adalah Direktur dari LPPI dan Komisaris Utama daripada Dana Reksa. Silahkan Pak Krisna. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Judul Challenger Bank ini memang agak provokatif dan di dalam terminologi ada dua mainstream yang sekarang berkembang. Challenger Bank itu didefinisikan dari sebuah klaster yang sama di mana bank-bank kecil yang berkolaborasi dengan fintech sehingga dia mengganggu kenyamanan bank-bank tradisional yang biasanya diartikan bank-bank yang ternama dan besar. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaspar. Saya akan mengikuti sebuah mainstream lainnya bahwa Challenger Bank itu kalau di bahasa Indonesia kan memang jadi kurang bagus ya, penantang bank. Tetapi barangkali yang saya maksudkan di sini sebenarnya adalah bahwa yang dimaksud Challenger Bank adalah tentu yang di luar bank. Jadi klasternya berbeda dan itu juga maksab itu sekarang berkembang. Berikutnya, nah ini saya rasa kalau kita tidak ada Satoshi Nakamoto, nggak akan ada Pak peer-to-peer, kemudian nggak ada yang disebut dengan disruption. Jadi sebenarnya kalau saya lihat lebih kepada motivasi mereka bahwa dia membuat blockchain itu karena ingin atau tidak suka dengan kemapanan, dan kemapanan yang mereka buat hanya singkat satu, perbankan, seolah-olah perbankan itu bisa untuk semuanya. Kedua, mata uang. Oleh karena itu mereka menerbitkan sebuah produk atau platform mulai dari Bitcoin sebagai uang digital, kemudian berikutnya pada tahun yang sama dia juga membuat peer-to-peer. Jadi kalau kita lihat lucunya Satoshi Nakamoto itu diteliti ada 130 nama dan sampai sekarang belum tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Sehingga kalau dia nanti dinobatkan sebagai industri 5.0, mungkin dia tidak hadir karena dia memang tidak ingin dilihat. Ya. Berikutnya, ini saya rasa, nah selama ada manusia, selama ada keinginan dari manusia untuk membeli atau mengeluarkan sesuatu, kemudian ada kemampuan, di situ ada pasar. Jadi kita tidak pernah melihat apa yang hadir sekarang itu disalahkan atau mungkin seolah-olah mengganggu atau pengganggu. Ya. Jadi itu memang sudah nomenklatur yang memang tidak bisa dihindari. Manusia itu tidak pernah tidak ada keinginan, ya, tidak pernah tidak ada terkait dengan kemampuan atau kemauan. Ya. Jadi itu selalu ada. Berikutnya. Dan satu lagi, teknologi itu tidak ada pemiliknya, jadi bebas sekali. Nah, akhirnya di dalam persaingan selalu ada sweet spot, jadi di mana pesaing kita nggak bisa, kemudian customer-nya tetap membutuhkan, kemudian company capabilities atau kemampuan perusahaan bisa. Saya rasa kehadiran fintech adalah memanfaatkan ini, di mana ada sebuah sweet spot yang masuk di situ, dan saya ingin katakan Challenger Bank itu not the end. Karena kita nggak tahu Satoshi mau bikin apa lagi, ya. Bahwa dia sekarang baru membuat Bitcoin sebagai cryptocurrencies, di mana bank-bank sentral dunia juga sudah mulai, yang tadinya tidak setuju, sekarang mulai banyak yang setuju. Kemudian berikutnya, saya teruskan slide berikutnya. Nah, jadi yang penting sebenarnya apapun di dalam bisnis yang berkaitan dengan keuangan, kita tuh tidak pernah terlepas dari asymmetric informations gitu. Dan ini yang kalau kita belajar dari Cina, di mana sangat cepat pertumbuhan peer-to-peer-nya dan sangat cepat kasusnya. Dan memang asymmetric information itu cikal bakal sebuah krisis menurut saya. Dan sederhana karena adverse selection dan moral hazard itu sangat manusiawi, ada di siapa saja. Perusahaan tidak akan pernah tahu secara detail nasabahnya, sebaliknya nasabahnya tidak akan pernah tahu secara detail lembaga keuangannya. Dan Indonesia masih berbasis banking based,
Kemudian kalau negara maju sudah capital market base, sehingga disiplin pasar itu akan lebih tinggi di negara-negara yang menganut capital market base. Sementara Indonesia masih banking base. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita bilang kehadiran challengers, memang sekarang sudah mulai dibedakan fintech dan techfin. Mungkin kalau orang bercanda ya itu wala-waliin zaman atau wala-wali kalimat aja. Tapi sebenarnya berbeda. Jadi kalau fintech tadi dia sebuah platform yang menyediakan sesuatu, ya, dan dia tidak pernah tahu bahwa dia harus masuk kemana, tetapi dia menyediakan itu. Sedangkan techfin adalah internal dari lembaga itu untuk menyiapkan katakanlah sistem keuangan, teknologi keuangan untuk internal sendiri. Saya tidak bisa seperti ini, seperti sekarang ini, walaupun saya bukan orang berhasil, kalau tidak ada Pak Suwiknyo. Saya bisa belajar IT karena beliau. Terima kasih Pak Wiknyo, saya bisa seperti ini. Nah, kalau Jack Ma sudah bilang, itu selalu menjadi tren. Dia hanya akan bilang bahwa nanti ada sebuah entitas yang berbisnis online dan satu berbisnis internet. Nah, di sini saya kadang-kadang kita tuh sering lupa berterima kasih ya. Di Indonesia nggak ada yang nggak suka makan sambal. Apakah kita pernah berterima kasih kepada yang menemukan sambal? Tapi kalau kita misalnya di sini tidak pernah berterima kasih kepada Leonard misalnya yang menemukan internet dan dibilang selalu gadis cantik yang jelita, Hedy Lamarr, yang menemukan WiFi. Nah, kita sekarang, tadi Pak Wiknyo mengatakan yang paling setia dengan kita adalah handphone plus WiFi dan internet. Next, berikutnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang cukup, apakah mengganggu atau pengganggu, buat saya nggak ada masalah. Kalau saya diganggu kan harus bilang kenapa saya mau diganggu. Selesai. Nah, tetapi kita melihat bahwa ada leveling field yang tidak sama, di mana fintech diatur belakangan, bank tradisional itu sudah sejak dulu diatur cenderung overregulated, sementara fintech mungkin secara bertahap dia akan diatur, terutama dari asymmetric information-nya. Ya, kalau internalnya mungkin sudah bisa membuat sebuah cara menghitung pinjaman dengan sistem scoring dan sebagainya, tetapi secara asymmetric information barangkali itu harus banyak diatur. Jadi disruption sebenarnya bukan kepada bank, tetapi kepada entitas ekonomi menurut saya, sehingga tadi peranan pemerintah, regulator harus ada di dalam sistem itu. Berikutnya, ini tadi sudah disampaikan, saya rasa inovasi-inovasi Challenger Banks, dan sudah lengkap tadi oleh Pak Kaspar. Next. Nah, ini yang mungkin saya ingin cerita, bahwa akhirnya semua kajian-kajian akademik, baik dari sisi manapun, bersepakat bahwa harus berkolaborasi. Jadi kalau saling mematikan tidak mungkin, tetapi harus berkolaborasi. Inspirasinya kalau saya ingin katakan Financial Technopark ini sebenarnya selalu merujuk kepada Silicon Valley, tetapi itu saya rasa agak berbeda dengan dimensi sekarang, apalagi pasca pandemik. Tidak perlu lagi sebuah Technopark dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk virtual Financial Technopark. Jadi dan suatu kebutuhan kalau memang kita akan berkolaborasi. Berikutnya, nah kalau saya punya handphone dan saya punya aplikasi BCA, BRI, Danamon, saya buka BCA lalu saya transfer ke Danamon, walaupun dinyatakan sudah masuk, tapi saya harus keluar dulu dari aplikasi tersebut, lalu saya klik lagi aplikasi Danamon untuk saya bisa melihat saldo saya yang telah ditransfer tadi. Ya. Dan kenapa tidak bisa sebuah aplikasi yang sekali klik saya bisa, atau semua bisa melakukan semua transaksi. Ini hanya sekedar sebuah bentuk bahwa kolaborasi bisa antara bank dengan bank, antara bank dengan fintech. Sekarang masih ada bentuknya fintech. Kita nggak tahu rencana si Satoshi itu akan seperti apa. Berikutnya,
Ini contoh saja, misalnya yang paling hebat menurut saya di Swiss. Kebetulan saya pernah ke sana dengan Pak Hartadi yang mungkin hadir di sini. Jadi LPP itu setiap tahun selalu 5 kali kita melakukan benchmarking di luar negeri untuk mengupdate kekinian apa yang berkembang di luar negeri. Dan kita selalu hadir kepada katakanlah the latest atau kekinian teknologi yang dimiliki oleh sebuah bank. Jadi dia membuat sebuah aplikasi Swiss, ya, dan sudah ada 6,5 juta yang menggunakan, berarti 80% dari warga negara Swiss itu sudah memakai itu. Dan tidak ada persaingan antar bank dengan fintech, karena banknya juga banyak sekali yang memberikan bantuan donasi kepada para fintech untuk berkolaborasi. Jadi sejak awal dia sudah menemukan berkolaborasi. Berikutnya, saya lebih menyoroti Marco Polo. Waktu kita melihat ke sana, dia sedang menyiapkan yang disebut peer-to-peer, tetapi untuk transaksi yang kita sebut transaksi devisa, transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran. Jadi, kalau ini nanti hadir, SWIFT itu barangkali menjadi sebuah pertanyaan, kecuali SWIFT-nya juga melakukan perubahan. Ya, berikutnya, jadi kalau kita nanti sepakat bahwa bank, fintech, dan kita tidak tahu nanti kreasi yang akan muncul lagi, walaupun mungkin sudah ada, misalnya ATM itu sudah hampir punah, tetapi sekarang sedang menurut saya itu diperbaharui lah. Jadi dia akan berbasis robotik, dia akan berbasis Internet of Things, dan dia juga akan berbasis artificial intelligence. Jadi kita datang ke sebuah ATM, akan disapa dan ada gambar tellersnya secara live, sehingga tentu lebih manusiawi kita dilayani, tidak hanya sekedar mesin. Nah, berikutnya sebagai suatu ajakan menurut saya, hanya saya ingin sampaikan, jadi kalau kita misalnya, ya ini artinya kurang lebih begini ya. Jadi kalau ada arus angin yang sangat dahsyat, apakah itu menimpa kalangan perbankan, apakah mungkin sebaliknya kepada fintech, ataupun lembaga keuangan bukan bank, selalu ada dua pilihan. Kita membuat tembok ya untuk supaya tidak terkena angin. Tapi di lain pihak sebenarnya ada sisi lain sebetulnya. Kita buat saja angin yang menyerbu itu dijadikan kincir angin. Filosofinya sebenarnya sederhana. Kalau kita merasa terganggu, ya kita harus mempunyai jalan keluar supaya tidak terganggu. Jadi misalnya kita kena angin yang besar, masuk angin. Di Indonesia masih mudah karena sudah ada tolak angin. Tapi kalau di negara lain barangkali agak sulit, mereka dengan segera kalau masuk angin bisa sembuh ya Pak. Nah, jadi itulah sebuah ajakan yang bermuara kepada tadi saya katakan kolaborasi, dan sebuah platform yang mungkin menurut saya tepat adalah Financial Technopark. Tetapi tentu saja harus dibuat sesuai dengan pengertian dan definisinya. Kita tidak bisa melakukan sebuah justifikasi, sebuah renovasi, karena memang seperti itulah sebenarnya sebuah Financial Technopark. Siapa yang akan melaksanakan, siapa yang akan melakukan, silahkan saja. Dan tetapi di dalamnya ada asosiasi, ada asosiasi bank, fintech, IKNB, ada regulator, ada pemerintah, ada perguruan tinggi. Itu saya ingat di sini juga hadir mantan Menteri Teknologi, yaitu Pak Kusmayanto Kadiman, yang memberikan kepesan kepada saya dulu istilahnya ABG, ya, jadi academicians, businessmen, kemudian governments. Demikian Pak Eko, barangkali jadi saya ingin sampaikan bahwa mungkin saja akan membuat bingung kalau saya memberikan definisi mengenai challenger bank, tapi buat saya dia sebagai sebuah sebuah icons yang mungkin memberikan alert untuk kita semua bahwa seandainya itu benar, akan seperti apa kita, atau akan berbuat seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kembali ke Pak Eko, Mas. Terima kasih. Halo? Pak Eko sudah ada. Ini kena COVID ini komputernya. Baik, terima kasih Pak Wiknyo, Budiman, kemudian Pak Adrian, kemudian Pak Kasper dan Pak Krisna. Ada mungkin kata kunci pesan terakhir di dalam webinar kali ini sukses sekali. Makin siang yang ikut makin banyak, bukan makin less tapi makin banyak tambahannya dari 100 berapa tadi ini sekarang 143, belum yang live di YouTube. Mungkin Pak Krisna sebagai kata kunci terakhir. Saya kata kunci terakhir sebenarnya ingin atas nama LPPI ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Adrian, kepada Pak Kaspar dan guru saya Pak Suwiknyo Budiman. Saya tidak mungkin lupa beliau. Dan atas kesediaannya berkenan diundang di webinar, serial webinar LPPI, karena LPPI insya Allah setiap bulan ada 2 kali, yang lebih banyak kepada bagian dari berbagi, ya, karena mungkin webinar ini sudah menjadi suatu new model, ya, jadi suatu kebutuhan. Sehingga tinggal menunggu inflasi. Jadi kalau begitu banyak, karena ini kan pasar sempurna, semua bisa bikin webinar dan kapan saja, sehingga nanti tentu akan ada seleksi alamiah, webinar seperti apa mungkin yang akan dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk bersama kita, termasuk para pembicara. Saya mungkin berterima kasih kepada Pak Adrian Gunadi, Pak Suwiknyo, dan Pak Kaspar, bahwa elektabilitas daripada LPPI mungkin dipertimbangkan, dan memang kita lebih dari kalau dari sisi di rooms ini kita ada 2 sistem di Google Meet yang kita di rooms ini itu sekitar tadi sampai dengan 170, dan di live streaming itu kalau yang mendaftar sekitar 1.500. Saya sedang minta data terakhirnya. Jadi Bapak didengar oleh sekian banyak orang, dan tentunya ini bagian dari serial berbagi yang tidak pernah kita bayangkan sebelum ada COVID. Saya tidak ingin mengatakan harus mensyukuri datangnya COVID, tetapi kalau pertanyaan-pertanyaan sekarang apa sih dampak dari COVID, sebenarnya secara otomatis setiap hari kita belajar dari dampak-dampak itu. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para hadirin yang hadir di sini, apakah yang melalui Meet ataupun melalui live streaming di YouTube, Pak Suwiknyo, Pak Adrian, dan Pak Kaspar, dan secara khusus juga saya menyampaikan kepada Mas Eko Suprianto yang juga berkenan memandu acara ini. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf, dan kita selalu bisa bersama lagi dalam kesempatan yang lain. Salam sehat selalu dari kami semua atas nama LPPI dan semua kru di Proceeding Rooms, dan tentunya Bapak dan Ibu Direksi LPPI yang saya lihat juga hadir. Demikian Mas Eko, terima kasih. Terima kasih Pak Krisna. Ketika ada arus angin yang dahsyat, orang membuat tembok untuk berlindung, lainnya membuat kincir angin untuk memanfaatkannya. Kita sekarang lagi mau bikin kincir angin sebanyak-banyaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah bagaimana inovasi. Perilaku nasabah juga sudah berubah. Mudah-mudahan kita akan menghadapi hari depan yang jauh lebih baik, tetap sehat, dan tetap berkah untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC, silahkan. Bapak Ibu, tidak terasa kita telah di penghujung acara webinar Inovasi Layanan Keuangan Saat New Normal, Bank Tradisional versus Challenger Bank ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami, Bank Rakyat Indonesia selaku sponsor, Bapak Eko B. Suprianto selaku moderator, para narasumber, Bapak Suwiknyo Budiman, Bapak Kasper Situmora, Bapak Adrian Gunadi, Bapak Krisna Wijaya, dan tentunya peserta webinar LPPI. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dan perbuatan. Saya selaku MC, mohon undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.